Polsek Cinangka ternyata bukan hanya menolak melakukan pendampingan kepada Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas di res area tol Balaraja Tangerang, namun juga menyuruh mereka menangkap sendiri pelakunya. Hal itu diketahui dari kesaksian Rizky Agam, anak dari Ilyas Abdurrahman. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo membuat Rizky dan ayahnya berinisiatif mencari bantuan. Saat itu posisi pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Menurutnya, bos rental sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Saat itu, aparat kepolisian yang piket dini hari menghubungi Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan untuk meminta keputusan atas permintaan pendampingan itu. Namun, Kapolsek justru menolak permintaan pendampingan itu. Bahkan, polisi meminta Agam dan tim dari rental menangkap sendiri si pembawa kabur mobilnya. Setelah itu, baru dibawa ke Polsek Cinangka pelakunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pemilik mobil rental meninggoy dan minta isi love buat mendampingi, tapi kok ngeles sana ngeles sini mulu deh dari kemarin. Ini udah jelas-jelas sebenarnya kan dugaannya ya, tapi tetap aja masih bisa ngeles. Setelah ada korban dan viral ya, itu baru diproses. Biasanya kayak gitu tuh, ini kebiasaan sih sebenarnya. Ini mohon maaf nih ya isi love. Lama-lama rakyat kita kalau kayak gini terus, ada masalah, mereka bakal selesaiin sendiri dengan cara mereka. Kalau emang lapor pun kayak gitu, ngerti gak sih? Dan ini kejadian nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dan oknumnya nggak 1, 2, 3, 50, 100. Akan sangat disayangkan kalau misalnya laporan-laporan itu tuh diproses pas udah terlambat, pas udah ada korban. Percaya nggak percaya, ini bom waktu. Tinggal nunggu rakyat udah panas banget dan meledak. Jujur ya, sebenarnya gue tuh mau gitu kalau kerja nyantai aja tapi dibayarnya ini. Kok ada ya? Orang minta pengawalan buat nangkap maling ditolak. Orang minta pengawalan buat pacaran diterima. Dari kedua kasus ini, setelah gue selidiki, kayaknya menurut gue masalahnya tuh di lokasi deh. Iya, lokasi. Satu lokasinya di Tol Tangerang, panas, gerah, kering. Satu lagi lokasinya di Puncak Bogor, dingin, adem, basah. Itu polisi milih yang dingin, yang basah. Ya karena kan di Tangerang panas, takut kulitnya hitam. Itu masalahnya. Jangan sampai kalian berpikir, polisi memang gitu, apa-apa ribet, harus duit. Enggak mungkin, enggak. Jadi buat polisi tolonglah Pak, kalau tugas tuh jangan pilih-pilih lokasi. Mau basah, kering kan sama aja Pak, sama-sama di Indonesia. Kalian kan kepolisian Republik Indonesia. Kerjanya emang untuk Indonesia, bukan kerjanya untuk ngerjain warga negara Malaysia. Terus juga nggak mungkin dong ada kasus viral dulu baru kalian bertindak, nggak mungkin. Kalian nggak sejahat itu. Kalau kayak gitu enak banget dong. Terus kerja kalian ngapain aja? Apel doang. Iya, kalian kan pegawai negeri, bukan pegawai iBox. Jadi tolonglah buat Pak Kapolri, kalau ada oknum polisi itu langsung ditindak tegas Pak. Jangan sampai gara-gara 1-2 orang kepolisian jadi jelek. Gue yakin masih banyak polisi yang baik. Dan gue yakin masyarakat pun masih percaya polisi itu mengayomi dan melindungi masyarakat tanpa terkecuali. Gue ngomong kayak gini karena gue sayang sama polisi. Dan karena kasus-kasus ini, gue makin percaya sama polisi. Lagi-lagi nih, masyarakat dibikin penasaran sama rasa kepercayaan terhadap polisi Republik Indonesia. Kejadian yang baru fresh banget 2 hari lalu, sini aku bisikin, let's go. Jadi ada bos rental yang mobilnya dipinjem terus nggak dibalik-balikin. Karena nggak dibalikin, tuh mobil kan pasti ada GPS. Dilacak lah di mana, di tempat dia terakhir berhenti. Ya berarti kan di sekitar daerah Tangerang tuh, kayak gitu-gitu. And then, nih bos rental tahu kalau yang nyewa ini punya dor. Punya. Kan dia takut kalau ngejar-ngejar, tapi kalau ditembrok gimana? Ya kan? Nyawa kan taruhannya. Ya otomatis kan secara kita orang sipil, rakyat, lapornya ke siapa? Ya ke bapak polisi yang sama-sama memiliki senjata gitu kan. Tapi ternyata takdir berkata lain ya. Ketika korban melapor kejadian itu ya, lagi ngejar-ngejar nih ya, lagi urgent ini, sudah tahu ini kejadian ini lagi live, istilahnya tuh sedang berlangsung. Dia ke Polsek Cinangka, dia lapor, Pak ini saya lagi ngejar persewaan mobilku, orangnya ini bawa dor. Ya kurang lebih ceritanya kayak gitu. Tapi ternyata guys,
tidak bisa didampingi karena beranggapan itu leasing, dan polsek itu menyangkal kalau misalnya si korban ini tidak membawa dokumen lengkap seperti kepemilikan mobil kayak BPKB dan lain sebagainya. Jadi dia tidak bisa. Padahal si korban ini sudah membawa surat lengkap BPKB sampai kunci serep. Dan dia bilang ini saya bukan leasing tapi rental. Memang itu mobil milik saya. Terus ditelepon lah atasannya tuh sama yang jaga di pos itu. Tetep nggak bisa. Nggak tahu kenapa alasannya, pokoknya nggak bisa. Akhirnya malah disuruh, ini dari pengakuan anaknya, disuruh ngejar sendiri. Kan tuh jaraknya beberapa kilometer aja tuh dari polsek tuh. Ya wes lah, dia putus asa nih korban, akhirnya dia ngejar sendiri. Kayak misalnya orang tuh sudah, ya wes lah. Oh, finally mungkin kejadian itu tabrak-tabrakan atau pepet-pepetan gimana, ya kan? Mungkin sudah mepet, sudah tertangkap tuh mobil. Akhirnya korban keluar dari mobil dan di sanalah dia ditembok 5 kali tembakan, akhirnya meninggoy di tempat. Semoga diterima di sisi yang Maha Kuasa. Dan klarifikasi dari Polsek Cinangka, Pak AKP itu bilang kalau misalnya itu bukan menolak tapi tidak sesuai peraturan karena dokumen yang dibawa tidak lengkap dan tidak ada. Jadi pengakuan yang berbeda ini antara korban, anak korban, keluarga korban dengan polsek tersebut. Tuh, anak bos rental, BPKB, SNK, kunci serep dan sempat menawarkan uang pendampingan juga tapi tetap ditolak. Ini bapak polisi yang dibawa itu yang klarifikasi kalau itu tidak benar. Jadi katanya itu tetap korban itu tidak membawa dokumen-dokumen gitu loh. Jadi teman-teman bisa komen gimana tentang kasus ini ya. Sampai ada orang Twitter yang bilang kayak gini nih. Ini kayak sarkas gitu ya. Nih, sebaiknya Polri segera merilis press list resmi jika masyarakat ingin melapor atau meminta jasa polisi agar masyarakat tidak berharap atau menunggu kecewa di belakang. Misal, super premium service 400 juta, cepat tanggap 80, agak tanggap 40, normal 20, biasa gratis. Wajib melampirkan 19 lembar fotokopi KTP, KKI, jasa STS, KCK, BPKB. Sampai disindir kayak gitu, gengs. Aku sendiri orang awam tuh sampai gak bisa berkata apa-apa. Emang jadi bener ya, kayak kita lapor tuh, aduh kalau kita kehilangan barang atau sesuatu rasanya ya sudahlah, ya wes lah, karena nggak ada yang bisa diharapin gitu memang, kecuali mungkin murder ya, pembunuhan gitu ya, beda kasus nih. Tapi kalau ya misalnya kehilangan, kecopetan, itu rasanya kok sudah pasrah aja dah, ya udahlah. Paling melapor untuk surat kehilangan, karena kalau misalnya kita kehilangan motor, mobil yang masih nyicil atau kredit itu kan ya butuh surat kehilangan, ya kan? Udah, kepolisian cuma buat itu toh. Lainnya ya sudahlah, kita terima nasib. Sampai masa sih kita nggak bisa perbaikin negara, nggak bisa ngaca gitu loh. Maksudnya lu masuk jadi polisi itu buat apa? Aku tahu pasti ya, kalau misalnya aku nih ya, jadi mau daftar jadi polisi, tujuan utama itu kan membela kebenaran, membantu masyarakat. Memang mulia tujuannya awalnya, tapi tidak bisa apa-apa kadang itu. Karena apa? Atasannya pun sudah seperti itu. Jadi mereka ketika mau melakukan sesuatu yang benar itu mendapat tekanan. Apa sih? Itu tuh sudah terjadi, bukan hal rahasia lagi. Jadi ketika kita datang daftar sebagai polisi untuk bergerak, ya kan, pasti banyak tekanan. Kan banyak tuh film-film kayak gitu kan, dia ketika mau mengungkapkan kasus tuh banyak tekanan dari kanan atas bawah supaya dia stop, kan kayak gitu. Jadi ya nggak tahu ya gimana ya, sampai aduh ya sudahlah. Semoga keluarga ini ditinggalkan, tetap kuat dan mendapatkan keadilan. Dan sekarang kan kasusnya ini 3 polisi ini lagi diperiksa propam dan kita nggak tahu kelanjutannya gimana. Sama kayak kasusnya DWP kemarin yang aku cerita itu, kan nggak tahu nih kasusnya kayak mana sekarang, ya kan? Sudah ketangkepkah yang real 8 orang ini bener nggak terima uang itu dari konser tuh? Terus belum lagi sudah diketambahan ini. Tolonglah please lah ya, sudah saatnya Indonesia berbenah deh. Tapi teman-teman gimana tanggapannya?